الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, mari kita mendoakan muadzin kita, muadzin Masjid Baitur Rahman, Bapak Nur Hilal, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk segera menyembuhkan beliau dengan kesembuhan yang total. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfi Pak Nur Hilal anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin banyak di antara kita tidak familiar dengan namanya, karena sahabat ini bukan seorang saudagar besar seperti Abdurrahman bin Auf, juga bukan merupakan panglima perang seperti Khalid bin Walid, juga bukan khalifah kaum muslimin seperti siapa? Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali. Beliau adalah seorang yang sangat miskin sekali. Bahkan rumah pun tidak punya. Beliau itu nginepnya di emperan Masjid Nabawi. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Sinten? Rabi'ah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Siapa nama lengkapnya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Siapa yang baru dengar namanya malam ini, angkat tangan. Berarti wis kenal kabeh ya. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Seperti yang tadi saya sampaikan, beliau adalah orang yang sangat miskin sekali. Rumah pun nggak punya. Akan tetapi beliau adalah orang yang mendedikasikan waktunya, yang mendedikasikan tenaganya
yang mendedikasikan umurnya untuk berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu siap sedia untuk membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Bahkan sampai malam hari sekalipun, ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke rumah, maka Rabi'ah tetap siap sedia di depan pintu rumah Nabi SAW. Beliau nunggu di situ dengan asumsi mbok napa malam-malam Rasul SAW butuh bantuan, maka beliau sudah siap sedia di depan pintu. Rabi'ah cerita, saya sering mendengar Nabi SAW di dalam rumah habis isya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Dan kadang-kadang kata Rabi'ah, saya sampai ketiduran di depan pintu rumah Nabi SAW sampai subuh. Dan ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu. L'Oreal Natural Clean. Maka Nabi kita Muhammad SAW melihat ketulusan Rabi'ah, melihat dedikasi Rabi'ah, melihat kesabaran Rabi'ah, Nabi SAW ingin memberikan sesuatu kepada beliau. Dipanggillah Rabi'ah. Nabi SAW bersabda, wahai Rabi'ah, mintalah. Napa? Mintalah. Apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan. Ini berarti open, ya, permintaan yang enggak dibatasi. Apapun yang kamu minta, aku akan kabulkan. Rabi'ah ini kaget. Kenapa? Kaget. Karena beliau berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih. Orang karena ngarep-ngarep apa? Balasan atau ngarep-ngarep gaji. Enggak. Tulus, semata-mata ingin berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka begitu mendapatkan pertanyaan itu di luar prediksi, maka Rabi'ah pun berkata, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Karena beliau nggak siap untuk mendapatkan pertanyaan, penawaran seperti itu. Berbeda dengan orang yang memang dari awal ada udang di balik rempeyek. Dia sudah siap itu. Kalau ditanya, oh nek dijaluk yang ngarep ngomong gie gitu. Rabi'ah enggak. Beliau orang yang modelnya tulus, sehingga begitu mendapatkan pertanyaan kayak tadi kaget beliau. Apa ya? Maka beliau pun mengatakan, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Besok-besok saya akan jawab. Akhirnya dipersilahkan sama Nabi SAW, silakan. Rabi'ah pun mulai berpikir. Saya yakin betul dunia itu fana. Fana siapa? Entong. Bakalan apa? Habis. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, rizki saya sudah ditanggung sama siapa? Allah. Ngapain minta kepada manusia? Berarti saya harus minta sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Urusan apa? Akhirat. Akhirnya betul.
Di keesokan harinya Nabi panggil lagi Rabi'ah. Apa? Jaluk apa? Minta apa? Apa kata Rabi'ah? Nabi ya Rasulullah, iya wahai Rasul, as'aluka an tashfa'a li ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Wahai Rasul, saya punya satu permintaan. Permintaan saya adalah mohon engkau berkenan di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepadaku supaya aku terbebas dari api neraka. Kira-kira jenengan ditawari kayak gue apa ora? Orang duwe omah lho. Orang duwe omah. Nek kula kalian jenengan ditawari njaluke apa? Ya omah, orang duwe omah. Nek omah wis duwe, karepe apa? Hah? Mobil. Orang bojo disit. Lihat. Di dalam Sahih Muslim, kalau yang ini riwayat Ahmad. Di dalam Sahih Muslim, apa permintaan Rabi'ah disebutkan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, permintaanku adalah izinkan aku supaya bisa menemanimu di surga. Allahu Akbar. Beliau pengen membersamai Nabi SAW, enggak cuma di mana? Di dunia. Beliau pengen menyertai Nabi SAW di mana? Surga. Begitu mendapatkan jawaban seperti itu, maka Nabi SAW pun mengatakan, awa ghaira dzalik. Wahai Rabi'ah, apa enggak ada permintaan yang lain? Apa enggak ada permintaan yang lain? Respon Nabi SAW ini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi permintaan Rabi'ah ini di luar apa? Prediksi. Atau bisa jadi Nabi pengen ngetes. Ngetes apa? Ngetes apa? Keseriusan Rabi'ah. Apa temenan orang liane gitu ya. Maka kata Rabi'ah, wahai Rasul, itulah permintaan saya. Terus Nabi SAW menggali lagi. Siapa yang ngajari kamu? Siapa yang ngajari kamu?